Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang boleh terus kita alami, yang memungkinkan kita bisa kembali dipertemukan secara virtual dalam syafaat malam pada malam hari ini. Teliti sebelum membeli. Itu judul cerita singkat yang mengawali perenungan kita pada malam hari ini. Ada sekelompok mahasiswa Fakultas Kedokteran di ruang praktikum. Dokter yang mengajar terkenal sebagai dosen killer. Praktikum dimulai. Sebagai dokter, kita harus siap dengan semua situasi yang bisa saja terjadi ketika kita berhadapan dengan pasien. Mungkin kita bertemu dengan pasien yang bersih dan harum baunya. Bisa jadi kita harus memeriksa pasien yang kotor, bau, menjijikkan. Apapun kondisi pasien, kita harus bisa bersikap profesional. Kita harus tetap menunjukkan kepedulian yang sama, menjaga sikap kita sebagai dokter. Tidak boleh menunjukkan rasa jijik betapapun kondisi pasien kita. Kita harus menjaga kualitas ketelitian kita ketika melakukan pemeriksaan tanpa membeda-bedakan kondisi pasien. Nah, sekarang keluarkan sampel urin yang sudah kalian persiapkan dan tuangkan di gelas beaker yang telah disediakan untuk setiap mahasiswa. Para mahasiswa dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan sang dosen. Sekarang kalian perhatikan dengan teliti apa yang saya lakukan dan kalian juga harus melakukannya. Lalu, dosen itu mencelupkan jarinya ke dalam gelas laboratorium berisi urin yang ada di depannya. Lalu ia menjilat jari tangannya. Yau puyau, mau tidak mau, para mahasiswa mengikuti perintah dosen itu. Kebanyakan mereka tidak mampu menahan ekspresi jijik ketika melakukan hal itu. Bahkan ada mahasiswa yang tidak tahan dan langsung muntah. Bagaimana kalian bisa menjadi dokter yang baik kalau urusan seperti ini saja kalian tidak bisa lakukan dengan baik? Tapi dok, kan jijik, masa kita harus menjilat urin? Kata seorang mahasiswi. Siapa yang suruh kalian menjilat urin? Tadi saya bilang kalian perhatikan dengan teliti apa yang saya lakukan dan kalian juga harus lakukan. Apakah kalian teliti memperhatikan apa yang saya lakukan? Serempak para mahasiswa itu menjawab, "Sudah dok, kami sudah lakukan." Kalau kalian teliti memperhatikan, kalian tidak akan merasa jijik. Apakah kalian lihat, kalian perhatikan dengan teliti jari mana yang saya celupkan ke dalam urin tadi? Para mahasiswa mulai terdiam. Tadi saya mencelupkan jari tengah saya, lalu saya menjilat telunjuk saya. Itu yang kalian gagal lakukan. Kalian gagal memperhatikan
dengan teliti. Ibu bapak saudara yang terkasih, Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan dibawa arus. Istilah lebih dalam ungkapan lebih teliti punya makna dalam bahasa aslinya sesuatu yang dilakukan secara berkelimpahan dengan derajat kesungguhan yang lebih besar. Singkatnya, ketelitian yang dituntut adalah sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan yang luar biasa, ekstra sungguh-sungguh, ekstra effort, ekstra kerja keras. Hanya ketika orang mempraktikkan ketelitian seperti itu, maka ia akan terhindar dari kekeliruan yang tidak perlu terjadi. Berbagai arus dalam realitas kehidupan bisa menghanyutkan kita ke arah yang justru akan merusak. Contoh yang sederhana adalah berbagai hoax, berita palsu tentang berbagai hal yang sampai sekarang masih bertebaran di sekeliling kita. Sikap lebih teliti yang dimaksud dalam surat Ibrani bersumber dari pengenalan dan keyakinan kita sebagai umat Allah akan kebenaran Allah sebagaimana dipersaksikan Alkitab. Sikap lebih teliti seperti itulah yang dipraktikkan Yesus ketika ia menghadapi cobaan dari si iblis di padang gurun usai ia berpuasa 40 hari 40 malam. Dengan sikap lebih teliti itulah Yesus bisa menangkal semua yang dikatakan si iblis. Kalau kita perhatikan sangat masuk akal. Tapi Yesus dengan teliti melihat bahwa kebenaran Allah lebih dari sekedar urusan masuk akal. Ada hal-hal esensial yang mendasar yang harus tetap dipegang teguh dengan segala konsekuensinya, yaitu kebenaran Allah yang tidak boleh ditawar, tidak boleh dipertukarkan, apalagi diperjualbelikan. Lebih teliti agar tidak hanyut terbawa arus adalah tanggung jawab saudara dan saya. Bersediakah kita mempraktikannya dengan konsisten? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, maka kembali kami mohon pengampunan-Mu. Apabila di sana sini terjadi, kami masih suka terbawa arus karena kurang teliti atau bahkan tidak teliti menilai segala sesuatu dalam terang kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami. Berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk dengan konsisten merawat sikap lebih teliti di dalam semua aspek kehidupan, beralaskan kesetiaan pada firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Bapa, saat ini bersehati kembali kami datang, kami berdoa bagi umat manusia yang masih bergumul dengan pandemi, khususnya ketika muncul varian-varian baru
dari virus corona yang merusak itu. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara di mana kami menjadi bagiannya, bangsa dan negara Indonesia, baik untuk upaya-upaya pengatasan pandemi dengan segala konsekuensinya, dengan segala dampak di dalam berbagai aspek kehidupan ini, maupun juga masalah-masalah lain yang harus diatasi, ditangani oleh pemerintah dengan bijak, berpegang pada kebenaran dan keadilan untuk semua orang. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa bagi gereja, tentu termasuk Jemaat GKI Gading Indah dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya di tengah-tengah segala ketidakpastian di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberi hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin gereja untuk menetapkan sikap di dalam mempraktikkan kehidupan bergereja secara bertanggung jawab. Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa ya Bapa, bagi setiap kami, para anggota jemaat, simpatisan, beserta keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Bagi keluarga-keluarga yang masih diliputi kedukaan karena kehilangan orang yang dikasihi. Keluarga-keluarga yang masih bergumul ketika ada anggota jemaatnya yang menderita sakit tertentu. Bagi keluarga-keluarga yang punya beban karena masalah perekonomian, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Bagi keluarga-keluarga yang mengalami situasi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Bagi keluarga-keluarga yang galau karena berbagai ketidakpastian yang ada di masa depan. Kami berdoa untuk semua itu. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Maka kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami beserta keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di tempat lain. Tangan kasih Tuhan kiranya yang terus menopang, yang terus menaungi. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.